ceritanya Bu Narti dengan Pak Wahyu itu calon guru penggerak. Nah, ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada kalian dan kita bersama-sama memajukan sekolah, gitu ya. Pak Wahyu siapa yang tidak kenal Pak Wahyu? Ya, seantero bahkan sampai sedunia tahu semua. Ya. Ini tujuannya, kira-kira bisa dibaca tujuannya, Nabila? Bisa. Ya. Tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah SIGIPI mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, jadi CGP-nya nanti sengaja dengan Pak Wahyu. Nah, kita akan mengidentifikasi itu apa nih aset sekolah, kita petakan, kita punya apa saja, gitu ya, untuk program sekolah nanti. Itu maksudnya berkolaborasi. Lanjut. Nah, sekarang gini, pernah nggak kalian kalau membeli sesuatu itu, bisa datang ke Alfamart, boleh mengambil begitu saja? Harus punya apa? Wah, iya. Melamar pekerjaan, apakah kamu masuk kantor langsung diterima? Iya. Harus punya apa? CV Atau punya CV, punya modal ya, punya modal. Tidak mungkin kamu masuk ke suatu lembaga ataupun kita menginginkan sesuatu tanpa modal. Betul ya? Sepakat ya? Ya. Jadi ini di sini judulnya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin di sini adalah guru sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kalau kalian masih yang kita pilih. Sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu mendukung pertumbuhan dan punya IG, OSIS punya, medsos kan? Iya. Modal kan? Iya. Bisa dimanfaatkan kan? Bisa. Untuk menyampaikan apa? Informasi. Prestasi gitu kan? Iya. Jadi tahu modal sosial. Terus modal apa lagi? Modal politik. Politik, jangan ingat Prabowo sama ya. Kebijakan. Politik itu kebijakan sekolah itu modal Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan diskusi pemetaan modal manusia dan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiusul Fatimah dari kelas 8E. Saya Disyedemici Jatmiko dari kelas 8C. Saya Oktaviusa dari kelas 8C. Di sini saya akan membacakan unsur modal manusia. Di sini ada murid. Latar belakangnya yaitu jumlah murid 630 orang, jumlah penerima KJP lebih dari 50%. Strategi pemanfaatan yang dilakukan, yang pertama, mengoptimalkan sistem pembelajaran siswa untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik. Yang kedua, melibatkan siswa dalam melaksanakan program sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, di sini ada modal sosial. Salah satunya yaitu ada OSIS MPK. Latar belakangnya sebagai wadah organisasi siswa. Strategi pemanfaatan, 1. Melibatkan OSIS dalam mensukseskan visi misi sekolah. Yang kedua, memanfaatkan kinerja OSIS dalam membantu kegiatan sekolah. Unsur modal eskul. Latar belakangnya, terdapat 14 eskul di SMP Negeri 237 Jakarta. Strategi pemanfaatan, melibatkan kegiatan eskul untuk menggali potensi pada siswa. Kedua, mengoptimalkan kemampuan siswa untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang terakhir, ada medsos, web, IG, YouTube, sekolah. Latar belakangnya sebagai wadah untuk menyampaikan informasi. Strategi pemanfaatan, 1. Menggunakan IG untuk memberikan informasi. Yang kedua, mengenalkan SMP Negeri 237 Jakarta melalui YouTube agar dapat dikenal lebih luas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemetaan modal fisik dan lingkungan sekitar sekolah. Pertama, modal fisik. Modal fisik yang pertama yaitu gedung sekolah. Latar belakangnya yaitu ada luas lahan dan luas bangunan.
Strategi pemanfaatannya yaitu memaksimalkan fungsi gedung sekolah sebagai tempat belajar dan bekerja keluarga besar SMP Negeri 237 Jakarta. Lalu yang kedua ada Ruang kelas. Latar belakang ruang kelas adalah sebagai tempat belajar, tempat kegiatan ekstrakurikuler, dan tempat kegiatan keagamaan. Strategi pemanfaatan ruang kelas yaitu memanfaatkan ruang kelas untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada model lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama ada GOR Suralaya, tempat latihan badminton. Lalu strategi pemanfaatannya tempatkan GOR untuk seksi O2SN untuk cabang bulu tangkis tingkat kecamatan dalam meningkatkan prestasi siswa dalam bidang non akademik. Lalu Kedua, sekolah lanjutan. Ada SMK 58, SMK 24. Latar belakang, tempat melanjutkan pendidikan. Strategi memanfaatkan sekolah lanjutan untuk mengoptimalkan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan sebagai sumber informasi untuk sekolah lanjutan. sekian mengenai presentasi kami dari kelompok 2 mengenai pemetaan modal fisik dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai pemetaan modal agama dan budaya. Kenalkan, nama saya Nindya Rida Sasadula. Perkenalkan, nama saya Nabila Lia Putri. Perkenalkan, nama saya Rafael Dini Adri. Nomor 1, peringatan Hari Besar Agama. Latar belakang, mengetahui amanat yang ada pada hari besar tiap agama. Strategi pemanfaatan, memanfaatkan kegiatan peringatan Hari Besar Agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah. 2, pembiasaan sholat duha, tadarus, sholat zuhur berjamaah, dan lain-lain. Latar belakang, meningkatkan keimanan, meningkatkan pengetahuan agama, meningkatkan tali persaudaraan antar siswa. Strategi pemanfaatan, mendekati diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami kegiatan keagamaan. Yang ketiga, kegiatan kebaktian. Latar belakang atau potensinya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Strategi pemanfaatnya yaitu mengoptimalkan kegiatan kebaktian untuk meningkatkan imtak warga sekolah yang non-muslim. Yang keempat, kegiatan gotong royong, budaya positif. Latar belakang atau potensinya membuat silaturahmi antar warga sekolah semakin dekat dan membuat lingkungan sekolah semakin bersih dan asri. Strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan warga sekolah dengan berjalannya beberapa program ini. Yang kelima ada lomba keagamaan seperti lomba tahfiz atau membaca ayat suci atau kitab. Yang kedua lomba kaligrafi, yang ketiga lomba cerdas cermat, dan yang keempat lomba azan. Latar belakang atau potensinya yaitu sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan keterampilan siswa, serta sebagai wadah pengetahuan. Strategi pemanfaatannya yaitu memanfaatkan lomba-lomba keagamaan sebagai penunjang untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah lomba kebudayaan. Contohnya adalah lomba FLS 2N, yang kedua membuat poster digital, dan yang ketiga menggambar tentang budaya. Latar belakang atau potensinya adalah prestasi akademik dan non-akademik siswa. Strategi pemanfaatannya mengasah keterampilan, menambah pengalaman, dan memanfaatkan untuk modal siswa agar beranjak ke jenjang pendidikan selanjutnya melalui jalur akademik dan non-akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narti MMPD. Yang kedua Bapak Wahyu Widiarto SPD. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita
panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya hingga detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat bisa silaturahmi khususnya di sekolah yang kita cintai dan kita banggakan, SMP Negeri 237 Jakarta, dalam rangka diskusi ya terkait dengan pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya untuk pengembangan program sekolah. Khususnya memang ini bagian dari perjalanan PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Ya, sudah modul ketiga kalau tidak salah ya, Bu Narti. Sudah mau selesai sebenarnya. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan dan tentunya tepat waktu. Nah, ini menjadi budaya kita ya. Tepat waktu bagian penting. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ya kita dukung dan mudah-mudahan bukan hanya Bu Narti nanti ya dan Pak Wahyu nanti menyusul calon guru penggerak yang lain sehingga menjadi guru penggerak. Ceknya hilang, sebentar lagi ceknya hilang menjadi guru penggerak, dan insya Allah akan menggerakkan khususnya di komunitas sekolah kita. Imbasnya adalah kepada peserta didik ya, yaitu peningkatan kualitas. Siang hari ini kami membersamai Bapak Ibu secara kolaboratif bersama warga sekolah. Ada unsur siswa tadi sudah terlebih dahulu, sekarang unsurnya dari guru yang diwakili oleh koordinator mata pelajaran dan unsur dari komite. Untuk apa Bapak dan Ibu? Tentu saja untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan sekolah, itu tujuannya. Kemudian Bapak dan Ibu, pernah tidak kita memiliki suatu kegiatan, misalnya mau mengadakan pensi. Saya ingat betul waktu mau ada pensi itu, ya ini kan nggak boleh oleh dinas, kita nggak punya tenda, kita nggak punya ini, kita nggak punya, semuanya kita nggak punya. Pada akhirnya kita merasa apa? Sudahlah, nggak usah diadakan kegiatan tersebut, ribet. Betul tidak Bapak dan Ibu? Kenapa seperti itu? Karena berangkatnya dari kekurangan. Siap. Sebelumnya kita akan jalan secara dong. Semangat pagi! Pagi! Moto kita apa? Tancap terus, Gas! Moto 3, siap presentasi. Monggo. Oh, dari Pak ini dulu. Ibu ke kelas ini. Terus. Iya. Baik, saya akan membacakan modal agama dan budaya. Yang pertama adalah peringatan Hari Besar Agama, latar belakang, potensi, fungsi, perannya, peringatan Maulid Nabi, lalu ada peringatan Isra Mi'raj, Hari Raya Kurban, strategi pemanfaatannya, memanfaatkan kegiatan peringatan Hari Besar Agama. 1, 2, 3. Salalalala, tereng. Gua cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 diberikan kesempatan pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pemetaan modal fisik dan lingkungan. Ada 10
unsur modal fisik, kami mulai dari ruang kelas. Ruang kelas bisa kita gunakan untuk kegiatan KBM, untuk ekskul, untuk pembinaan, dan juga untuk pembiasaan. Nah, strategi pemanfaatannya memaksimalkan dalam kegiatan sekolah, baik itu untuk kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Lalu ruang lab IPA, ruang lab TIK, ruang multimedia, ini bisa kita gunakan untuk kegiatan KBM, untuk praktik ya, dan juga untuk rapat ya. Strategi pemanfaatannya mengoptimalkan penggunaan sesuai dengan fungsinya. Lalu lapangan olahraga biasa kita gunakan untuk kegiatan KBM, untuk upacara, pembiasaan, dan ekskul. Satu, habis. 1, 2, 3, semangat. Ya, itu aja Bu. Ya, kami akan presentasi tentang diskusi kelompok kami terkait modal manusia. Yang pertama, modal manusia. Yang kita miliki adalah yang pertama pengawas Pak Baharudin Dalimunte, latar belakangnya, potensinya, yaitu pendidikannya S2, kemudian kompeten sebagai pengawas. Untuk strategi pemanfaatannya belum kita rubah, masih sama, yaitu memaksimalkan peran pengawas dalam melaksanakan pembinaan sekolah, mengawasi proses pendidikan di sekolah binaannya, memaksimalkan peran pengawas sebagai pengarah kegiatan di sekolah. Yang kedua, untuk kepala sekolah dengan latar belakang pendidikan S2, potensinya sebagai pengajar praktik dan aktif dalam kegiatan MKKS. Untuk strategi pemanfaatannya adalah memaksimalkan peran kepala sekolah sesuai tupoksinya. Sedang yang ketiga yaitu tim manajemen sekolah yang terdiri dari pendidikan S1-nya ada 16 orang dan S2-nya ada 4 orang, mampu bekerja secara tim. Kemudian yang keempat, komite orang tua dan alumni. Latar belakang pendidikannya beragam, sangat mendukung program sekolah. Untuk strategi pemanfaatannya yaitu memaksimalkan peran tim manajemen